Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja atau Rehat, edisi 25 Maret tahun 2020, edisi ulang tahun Gereja Toraja ke-73. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam segenap pergumulan kami, Engkau adalah Allah kami. Karena itu kami senantiasa merindukan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Kami memohon di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Di bawah perikop besar, kemuliaan Sion akan datang, inilah firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan yang melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tema kita adalah bangkit untuk menjadi terang. Mali bangun anna mendadi arang. Saudara-saudara, masa lalu yang pahit akan membuat seseorang menjadi trauma, sulit mempercayai sesuatu, bahkan kadang tidak memiliki pengharapan. Seringkali masa lalu yang pahit menjadi penghalang untuk maju ke depan, sehingga tidak sedikit orang berusaha untuk mendapatkan penghiburan terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel karena pemberontakan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yesaya menubuatkan akan datangnya pemulihan dari Allah untuk menunjukkan otoritasnya sebagai Allah yang besar dan berkuasa kepada bangsa Israel. Dalam masa penindasan, Tuhan yang penuh kasih membuka jalan bagi bangsa Israel untuk kembali ke Yehuda dan memulihkan bait Allah di Gunung Sion. Allah menjanjikan damai sejahtera, yakni kehidupan baru yang bertolak belakang dengan kehidupan bangsa Israel ketika masih tertawan di Babel. Hidup mereka di tanah perjanjian akan dilimpahi sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Selain itu, pemulihan bagi bangsa Israel bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam keterpurukan masa lalu yang pahit, bahkan dalam pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara, mungkin sulit bagi kita untuk bangkit maju karena kita dihantui oleh ketakutan dan masalah. Sekalipun demikian, Tuhan mau agar kita berpengharapan di dalam Dia, sebagaimana Tuhan telah memulihkan bangsa Israel. Karena itu marilah kita belajar untuk melihat setiap pergumulan yang kita alami sebagai cara Tuhan membentuk diri kita semakin kuat menjalani kehidupan. Bangkitlah dan semangatlah, dan jadilah terang bagi orang lain melalui pergumulan yang kita alami, karena kita tetap kuat dalam iman. Terpujilah Kristus sang terang yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus Sang Terang Abadi. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami menyerahkan diri ke dalam kedaulatan Allah. Saat ini ya Tuhan, ketika bangsa kami sedang bergumul dan bahkan dunia ini bergumul oleh karena sebuah virus yang menyebar. Ya Bapa, kami berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang dirawat dan lindungilah kami agar kami boleh terbebas dari penyakit yang mematikan itu. Ya Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.